Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di channel Astrea Adventure. Oh, bukan. Sekarang jadi channel Astrea Adventure sudah berganti nama dengan nama pribadi saya sendiri, Muhammad Rossi. Oke, dalam cerita ini gue akan menceritakan berbagai pengalaman gue selama di perjalanan mulai dari Jakarta melewati Pulau Jawa melewati masuk Lombok mulai dari Flores Lembata, Adonara, Lembata Alor, tapi tidak jadi masuk karena gue ketinggalan kapal dan lanjut ke Kupang. Dari Kupang gue memutari dari situ, terus lanjut ke Sumba lanjut kembali pulang. Oke, pertama kita bakal ngucapin dulu terima kasih buat semua teman-teman yang udah setia menemani gue selama di perjalanan dan yang udah rela mau menonton video ini. Pertama gue mau ucapin dulu, jangan lupa subscribe yang udah menonton dan jangan sampai di skip. Oke guys. Oke, dari pertama gue mulai perjalanan seperti biasa, para rider kita bakal mempersiapkan motor dulu. Dalam mempersiapkan motor itu gue sangat matang banget jadi mulai dari kaki-kaki, bodi motor sampai yang bisa dibawa dengan perlengkapan banyak dan mesin. Nah, tema perjalanan kali ini gue untuk berbagi baca untuk anak timur, untuk anak negeri. Tapi untuk gue mentargetkan di daerah NTT tersebut. Nah, dari situ gue sebelum berjalan gue mengumpuli buku-buku dari teman-teman gue yang ada di Bekasi. Jadi temen gue itu mempunyai salah satu perpustakaan yang sudah tidak aktif lagi, jadi buku-bukunya itu didonasikan ke gue dan gue bawa ke NTT. Dalam proses tersebut yang pasti gak instan, yang pasti juga menurut gue gak mudah karena gue harus membutuhkan biaya, terus membutuhkan relasi dan koneksi. Dalam perjalanan buku itu gue kirim duluan sampai Bima Sape atau Pulau Sumbawa. Dikarenakan bukunya terlalu banyak jadi nggak memungkinkan kalau gue bonceng di motor karena terlalu berat. Setelah itu gue lanjut untuk berjalan dengan motor gue yang setelah baru gue persiapkan. Gue lanjut berjalan, tapi sayangnya di tengah jalan Jawa Tengah di Kabupaten Batang tepatnya, motor gue menjadi dapat trouble-nya itu besar banget, jadi kena stang seher dan kena sehernya itu sampai jebol. Dan untungnya dilalanya teman-teman yang berada di Batang itu mau merelakan waktu, dan yang paling luar biasanya itu mereka mau merelakan kocek untuk memperbaiki. Karena kalau memang udah tanpa bantuan mereka gue gak bakal bisa lanjut berjalan. Kenapa tidak bisa berlanjut berjalan? Dikarenakan mesin gue itu rusaknya parah dan gue pasti bakal ngerogoh kocek yang mahal lagi, bisa 1 sampai 1,5. Alhamdulillahnya rezeki musafir, teman-teman semuanya itu mau membantu semuanya. 10 hari gue diam di Batang, itu tempatnya memang asik, enjoy dan dingin cuacanya. Gue menghabiskan waktu di sana 10 hari untuk berdiam karena perbaikan mesinnya itu memang benar-benar parah, jadi agak sedikit lama. Setelah kita ngelakuin perbaikan di waktu subuh itu hujan-hujan, yang pengalaman gue yang luar biasa banget dan kata terima kasih gue yang gak bisa buat mereka. Dan keesokan harinya gue lanjut berjalan lagi. Tapi karena di sini gue sudah pernah berpikir kemarin biar nggak terlalu banyak habis waktu di jalan, dan gue sudah pernah masuk ke Bali, jadi gue mutusin dari Surabaya langsung masuk ke Lombok. Nah, setelah sampai di Lombok sekitar jam 12 malam, teman-teman di Lombok sudah pada nungguin semuanya. Alhamdulillah mereka menyambut gue dengan baik. Nggak lupa juga karena dia ngeliat story gue selama di perjalanan kemarin motor gue ada trouble, dia ngecek lagi motor gue. Nah, untungnya juga karena mereka ngecek lagi ternyata
Ada lagi yang kesalahan dipasang, mungkin karena mereka kemarin terlalu terburu-buru dan udah jam 4 subuh yang waktu di Jawa kemarin perbaikannya. Jadi ada kesalahan sedikit dan diperbaikin lagi. Selama di Lombok tetap seperti biasa kita menikmati satu pulau-pulau kecil, satu pulau-pulau buat kita mengenal wisatanya, kotanya dan lain-lain. Gue sempat menikmati juga bermalam di kaki Gunung Rinjani, di bawah-bawahnya itu. Terus gue juga sempat disambut sama rider di sana di kaki Gunung Rinjani. Gue sempat makan dulu di situ, alhamdulillah ya. Pokoknya guys, dalam perjalanan ini gue luar biasa banget untuk ngerasain yaitu gimana ya, kalau untuk dibilang puas banget. Dan dari Lombok gue berlanjut ke Sumbawa gue gak terlalu lama. Gue lanjut bermalam di Sumbawa Besar, di depan airport, di depan bandara Sumbawa. Dikarenakan dulu gue pernah singgah di situ yang perjalanan pertama, dan gue singgah lagi mampir silaturahmi. Dari Sumbawa Besar gue lanjut ke Bima. Dari Bima langsung gue ngecek buku gue lihat-lihat semuanya. Terus karena perjalanan dari Bima ke Sapi itu tanjakannya luar biasa, jadi gue nggak mungkin kalau membawa buku itu di motor gue. Dan alhamdulillahnya alhamdulillahnya itu luar biasa banget guys. Temen gue itu mau ngebantu membawa buku itu sampai ke Sape. Nah sampai ke Sape, gue malam di Sape, di sana nunggu kapal penyeberangan masuk ke Labuan Bajo. Di sana gue juga sebelum nyebrang juga gue dapat rezeki lagi. Rezekinya itu gue ketemu sama teman gue yang dari Aceh. Kebetulan satu daerah di Aceh, cuma beda kampung. Kalau gue di Aceh Timur Perla, kalau dia di Aceh Utara Luxmawe. Sampai di Labuan Bajo, gue berpikir untuk memang nggak mau kontak dulu teman-teman di sana, karena gue juga pengen ngerasain ngebolang atau mendapatkan suatu surprise di jalan, sambutan di jalan. Ternyata semuanya itu luar biasa banget. Pertama sampai gue ketemu sama temen gue yang dari Lombok, yang dia sedang kerja di sana. Ketemu secara nggak sengaja ya, secara nggak sengaja guys. Jadi gue di malam di sana dulu, sambil gue packing buku, gue belah bukunya, karena kalau memang gue bawa sendiri motor gue tuh nggak bakal kuat. Tanjakan dari Labuan Bajo menuju ke Ruteng itu luar biasa banget tanjakannya itu. Jadi gimana kalau bahasa rider, julukan rider di NTT itulah tikung 1000 tikungan, Flores 1000 tikungan gitu kalau nggak salah. Ya, jadi dibantu sama temen. Dan selama di perjalanan juga itu gue nggak lancar. Kadang ada buku gue yang jatuh, terus juga ada aja deh masalahnya. Dan gue bermalam di tengah jalan mana itu gue nggak tahu. Gue sempat buka tenda di sana, niatnya mau bermalam di situ, tapi dikarenakan di situ nggak ada sinyal, jadi kita sempat bosan kan, jadi pindah lagi dalam perjalanan. Udah sekitar jam 3, gue nggak tahan lagi untuk lanjut jalan. Akhirnya gue tidur di depan warung orang. Nah di sini istimewanya guys. Kenapa gue bilang istimewa? Jadi masyarakat di sana itu sangat pokoknya nggak bisa dibilang sama kata-kata. Jadi di saat gue tidur di warung itu udah jam 7 kalau nggak salah. Dia jam 7 karena di sana timur kan pasti udah terang ya. Udah jam 7. Nah di situ orang warung tersebut dia nggak berani buka pintu warungnya atau membuka warungnya. Karena kenapa? Karena ada gue tidur di depan. Mungkin kalau kita alamin untuk wilayah kita yang agak di barat itu kan, mereka kan nggak peduli ya kalau ada orang tidur depan warungnya, pasti kalau mau buka dibangunin. Kalau di sana enggak guys, jadi benar-benar ditunggu kita yang bangun, ataupun membanguninnya tuh secara sopan. Jadi karena di jam 7 siang udah agak silo-silo, ada mulai panas lah ya. Nah jadi gue kedengaran itu ada suara pintu ngebuka gitu. Jadi suara pintu ngebuka kayak kunci ngebuka gimana sih, tak 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 gitu. Nah gue terbangun. Nah di balik terbangun itu keluarlah dia. Dan dia yang kagetnya gue itu, dia yang minta maaf, bukan gue yang minta maaf. Ya tapi gue tetap minta maaf juga. Tapi ini kan luar biasa banget guys.
Dia minta maaf dengan bahasa mereka, dengan logat mereka di sana. Kakak, mohon maaf kayak gitu deh, mohon maaf saya tidak sengaja, tadi saya tidak tahu kakak tidur di depan toh. Ya seperti itulah nada mereka. Tapi ini luar biasa banget guys, emang yang benar-benar luar biasa. Kita tidur di depan warung dia mau buka pintu, mau buka warungnya, tapi dia minta maaf. Luar biasa banget kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebentar dan gue lanjut berjalan lagi. Dan gue berjalan lagi sampai di daerah mana, dan yang pastinya belum nyampe Ruteng ya. Jadi gue sempetin di situ nyantai dulu sambil nikmati suasana, sambil ngopi, enjoy dulu. Setelah ngopi lanjut jalan lagi. Di tengah jalan gue merasa kelaparan dan sama si Jol ini. Oke, merasa kelaparan, gue makanlah bakso di sana. Dan bakso di sana itu yang jual itu orang dari Pulau Jawa. Orang dari Pulau Jawa. Jadi sedikit cerita, gue ngobrol-ngobrol dan dia nanya, mau kemana mas? Saya mau jalan-jalan keliling NTT, gue bilang begitu. Tapi kalau ada relasi mas, saya mau tanya masalah tentang buku gitu kan, untuk pemberian sekolah-sekolah pedalaman. Dan dia memberi relasi adalah teman dia itu adalah salah satu guru atau pengurus gitu. Nah dari sana gue ngobrol-ngobrol dan dia memberikan relasi itu. Dia bercerita banyak, dan akhirnya dia memberikan relasi oleh Pak apa namanya gue lupa. Asli gue kalau nggak gue di sini gue lupa. Gue Mas Afif itu salah satu pengurus yayasan di Ruteng. Dan yayasan itu ada yayasan yatim piatu dan kaum duafa untuk muslim. Dari sana gue ketemu dan dijemput mereka. Alhamdulillah lagi rezeki, bakso yang gue makan itu dibayarin mereka. Luar biasa banget, emang rezeki itu selalu mengalir selama di perjalanan. Dan dari sana gue diam sampai dijemput dan diajak ke satu yayasan itu. Gue ngobrol-ngobrol sama mereka, terus ketemu adik-adik yang luar biasa baik-baik, menyambut gue dengan gembira. Jadi 100 malam itu gue di pesantren, gue ngerasain tuh bener-bener kayak gue sampai di tempat yang gak gue duga, ya kan. Dan gue juga sampai di tempat yang gak gue kira-kira. Luar biasanya gue menikmati banget. Dan yang hebatnya lagi, adik-adik itu dalam menuntut ilmu agama itu luar biasa guys. Kenapa gue bilang luar biasa? Dia mendalami banget, dia mau belajar, dia mau mencari tahu. Dan dia juga seneng gue kasih buku. Oke, pokoknya gimana ya, luar biasa banget ya pokoknya. Gue satu malam di sana melihat mereka mengaji, lihat mereka dengerin ceramah-ceramah ustadz, terus bangun subuh lagi, terus setelah bangun pagi-paginya itu mereka kerja bakti baru makan. Dan makannya itu tidak semewah yang kita pikirin, dia makan apa adanya, tapi mereka kompak. Oke, dari sini kita berlanjut jalan lagi dan gue nggak tahu dalam waktu 34 menit ini gue cukup atau enggak cerita perjalanan gue. Tapi gue cukupin, dan video ini daripada gue buang jadi gue upload aja buat kenangan pribadi gue. Dan mungkin teman-teman ada yang mau mendengar cerita gue, ya berarti alhamdulillah. Dari Ruteng gue mau berangkat lagi ke salah satu taman baca di Aksara di Ruteng juga. Tapi alhamdulillahnya Mas Afif ini merekomendasikan dengan kenalannya itu di bengkel Honda yang di Ruteng untuk menservis motor gua secara gratis. Nah, gue servis di situ guys, alhamdulillah gratis, mulai dari ganti oli, servis karburator, servis rantai dari showroom Honda. Alhamdulillah, terima kasih showroom Honda Ruteng. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak untuk support kalian. Dari sini gue mencoba untuk ke taman baca, dan dari taman baca itu gue ninggalin buku lagi di sana. Karena kenapa? Memang tema gue tuh berbagi baca, tapi kalau misal gue baginya langsung ke adik-adik kayaknya itu kurang bagus. Karena kenapa, gue takutin adik-adik nggak bisa menjaga buku itu dan akhirnya bukunya terbuang sia-sia. Dan gue titipkan di taman baca ini, jadi mereka membuka salah satu perpustakaan buat adik-adik kita yang mau baca, silahkan datang secara gratis gitu guys. Oke. Dan akhirnya dari sini semuanya itu cerita berbagi buku gue udah selesai. Cerita gue untuk
sedikit mendonasikan buku buat adik-adik itu udah selesai. Gue coba menikmati lagi NTT. NTT dari Ruteng jalan ke Larantuka itu luar biasa indahnya. Dan gue sempat satu malam di Bajawa. Bajawa itu salah satu di tengah-tengah Flores ya, kayaknya di tengah-tengah Pulau Flores. Itu luar biasa dinginnya, ademnya, tempatnya juga indah banget. Pokoknya kalau dibilang itu luar biasa banget lah. Dan gue lanjut berjalan sampai Larantuka. Sampai Larantuka gue juga, sebelum nyampe Larantuka gue nyampe di Maumere dulu. Di Maumere, di ND baru Maumere ya. Dari ND baru Maumere. Dan gue sempat nikmati perjalanan ke Kalimutu. Kayak yang dulu gue cuma bisa ngeliatnya di duit gocengan. Dan gue bisa ngeliat langsung Kalimutu. Itu perjalanan juga lumayan seru guys, Kalimutu itu. Jadi apa ya, dia nanjak ke atas gitu. Itu luar biasa. Jadi nanjak kanan kirinya hutan, tapi jalannya udah bagus, sudah aspal, jadi nggak perlu khawatir itu motor kita rusak. Tapi tanjakannya itu luar biasa banget, tingginya luar biasa. Sampai sana masuk juga nggak mahal sih, cuma berapa kemarin kalau nggak salah gue 5.000 atau 10.000 gitu untuk wisatawan lokal. Nggak terlalu mahal, masih ini banget. Cuma karena gue di sana masuknya hari biasa dan waktu itu masih dalam kondisi COVID-19, jadi nggak terlalu rame. Tapi nyampe atas anginnya luar biasa dan masuk. Jadi tuh kita dari kalau mau ke Kalimutu itu, setelah kita sampai titik, kita parkir motor di bawah dan naik ke atasnya itu kita jalan lagi kira-kira 1-2 kilo. Dan kalau kita mau ngeliat yang Kalimutunya itu kita harus tanjak tangga, berapa tangga gue nggak hitungin, tapi lumayan capek juga. Karena gue memang udah lama nggak olahraga kali ya. Dan dari Kalimutu gue lanjut jalan lagi sampai ke Maumere. Dan di Maumere gue sampai jam 7 malam. Memang gue kalau udah malam gue nggak mau lanjut perjalanan, mendingan gue istirahat di mana aja. Kalau memang nggak ada relasi di sana, gue bisa backpacker di mana aja atau di depan apa gitulah, terserah gue. Nah dari sana untungnya alhamdulillah ada yang hubungin gue, Mas Budi, Bang Budi. Bang Budi ini adalah salah satu ajudan Kapolda Siska. Nah itu Siska itu adalah Maumere. Jadi ajudan Kapolres Maumere ketemu sama gue dan mereka, dia ajak makan gue dulu, ajak gue ngopi, ajak makan kentang segala macam di kafe. Ya kan, terus karena dia ajudan, jadi dia kan nggak bisa menerima gue untuk membawa ke tempatnya. Karena kalau posisi ajudan itu kan 24 jam harus standby. Jadi dia nitipin gue ke salah satu Unipala Maumere. Jadi mereka di sana tuh ada teman-teman dari Mapala, mahasiswa pencinta alam gitu. Di sana gue nggak kenal sama mereka. Sebelumnya gue juga nggak pernah kontak dan berhubungan langsung dengan mereka. Tapi penyambutan mereka itu luar biasa. Yang gue kira-kira besoknya tuh gue kira cuma di kampus aja gitu kan, cuma di ruang senat gitu aja kan. Gak taunya mereka ngajak jalan gue ke desa Keluang Popot kalau nggak salah ya, di sana. Sampai Keluang Popot, di situ juga ada rumah warga yang gue kenal lagi. Dan keluarga itu nyiapin itu seperti kayak mereka kedatangan apa ya, kedatangan tamu atau kedatangan keluarga mereka yang dari situ terus merantau dan pulang kampung, kayak gitulah penyambutannya. Kan luar biasa banget, di luar dugaan gitu ya. Jadi gue ngerasain tuh benar-benar luar biasa toleransi, terus sikap mereka kepada tamu atau kepada pendatang itu luar biasa banget. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke NTT, untuk semua pulaunya tuh NTT luar biasa, is the best. Mulai dari aman juga, mereka tuh sangat menerima kita. Oke, jadi luar biasa pokoknya, nggak usah diungkapin kata-kata. Dan dari situ, dari rumah itu gue diajak keliling-keliling ke desa Keluang Popot jalan kaki menuju ke gua di sana ya kan. Jadi pelosok-pelosok lah namanya, gue juga dengan sama anak Mapala, jadi diajak untuk ngebolang. Dari sana setelah ngebolang gue pulang, gue kira cuma pulang balik lagi ke rumah itu paling ngopi sekedar pulang. Tapi enggak guys, yang luar biasanya ternyata mama yang di sana yang punya rumah udah nyiapin ayam,
buat kita makan rame-rame. Luar biasa kan. Jadi itu suatu persembahan yang gak bakal bisa gue bales lagi karena memang luar biasa banget. Jadi pokoknya gokil lah. Dari sana gue lanjut berjalan lagi ke Larantuka. Ke Larantuka gue juga belum ada kontak siapa-siapa. Tapi mungkin di lalalanya dari teman-teman mau mengirim pasti ada yang kontak dari Larantuka. Sampai ke Larantuka gue makan di warung nasi Padang atau warung apa gitu ya, warung nasi Padang kalau nggak salah gue. Ada temen di Larantuka, Arif. Dia datang ke situ dan negur gue dan ngajak ke rumah dia. Tapi karena gue posisi di sana ngebolang, gue bilang gue mau tidur di luar di alam. Ya udah kalau gitu. Akhirnya dia minjemin tenda dan ngajak gue tidur di pinggir pantai. Itu sama si Arif sama Om Emdan dan temennya. Sambil kita nyanyi-nyanyi di pinggir pantai, sambil kita nikmati suasana pantai Larantuka, ujung timur Flores. Itu gimana? Enak banget asli guys. Jadi gue tidur di sana. Itu gue bisa merasain banget suasana alamnya atau suasana gue dalam perjalanan. Gak lama gue di Larantuka, gue cuma 1 hari. Cuma 1 malam di Larantuka, gue lanjut ke Adonara karena lu sudah dijemput sama temen gue yang karena di Adonara ini udah ada yang gue kontak satu. Nah itu udah gue kontak, langsung lah gue dijemput, dia bawa ke Adonara. Sampai di Adonara gue ke tempat kakak Wista anak CB Adonara. Itu juga luar biasa penyambutan di Adonara itu. Luar biasa deh. Dari kakak Wista gue dibawa ke tempat Om Yamin. Om Yamin ini adalah ketua OI Adonara. Di situ ternyata lagi banyak juga petualang-petualang dari Medan, Jogja, dan Sulawesi. Mereka naik Vespa semua. Ada juga backpacker yang dari Bandung dan dari Sulawesi. Dari backpackernya itu pejalan kaki dan kita bergabung di situ selama beberapa hari. Kebetulan pas kita lagi gabung di situ kita ada bukan pesta sih ya. Jadi syukuran karena habis panen jagung. Nah di situ habis panen jagung itu kita datang ke sana ke desa Sagu itu buat makan-makan jagung. Di sana juga luar biasa. Gue kira cuma jalan-jalan biasa ya. Nggak taunya di kebun jagung itu ada rumah atau gubuk di sana. Ternyata warga-warga itu sudah nunggu kita. Jadi kita di sana tuh makan-makan ayam, makan-makan jagung segala macam. Pokoknya pengalaman yang luar biasa banget, indah banget. Jadi gue bisa mengenal kebiasaan teman-teman dan keluarga-keluarga baru gue yang ada di NTT. Dari situ dari Adonara gue lanjut ke Lembata. Dari Lembata gue juga sempet 1 malam di Lembata itu di tempat temen gue yang gue kenal di jalan. Nah itu gue kenalnya juga nggak sengaja guys. Jadi begitu masuk Lembata, motor gue memang udah kena tuh kelah ban belakangnya itu, kelah roda belakang udah mulai goyang-goyang. Jadi gue sempet mau ganti dulu di depan pom bensin. Ternyata ada ama yang bantuin gue, dan itu gue nggak kenal. Ama ini juga gue nggak kenal, tapi dia rela mau ngebantuin gue sampai dia mau minjemin kunci karena memang kan ada kekurangan kunci toh. Jadi dia ngebantuin gue sampai dia ngajak gue ngopi dulu, dia beliin gue rokok. Gue dibeliin rokok sama dia, dan dia menanya mau tidur di mana kakak. Gue belum tahu, dan dia nawarin gue untuk tidur di tempat dia. Dan 1 malam itu gue tidur di tempat dia itu baru nyampe rumah, baru di luar makan, nyampe rumah makan lagi. Itu pokoknya luar biasa banget penyambutannya guys. Setelah dari situ besoknya gue baru ketemu sama temen-temen dari anak CB Adonara, CB Lembata. Udah CB Lembata gue 2 malam kalau nggak salah sambil tunggu kapal penyeberangan mau ke Alor. Tapi ternyata gue ketinggalan kapal penyeberangan yang mau ke Alor, dan akhirnya gue mutusin untuk ke Kupang. Sampai Kupang gue hubungin temen di Kupang si Daniel, dan di situ gue diem di kosan dia beberapa hari, dan gue lanjut perjalanan lagi ke Timur Leste. Sebelum sampai Timur Leste gue sempat tidur di Soe dulu, di Soe di tempat Omeko, dan itu gue singgah di Omeko itu secara tidak sengaja juga. Jadi gue posisinya itu gue lagi bikin kopi di depan, karena udah malam ya, karena udah malam gue nggak mau lanjut jalan. Jadi gue lagi bikin kopi, gue masak mie di depan toko orang. Ternyata ada Mas Budi yang
ngubungin gue karena dia ngeliat story gue dari Facebook katanya, dan dia samperin ke tempat gue. Dari situ gue dapat rezeki lagi, gue diajak makan pangsit, terus gue dapat rezekinya lagi yang luar biasa, gue dikasih tumpangan lagi di situ. Jadi kalau untuk berjalan itu, intinya kita selalu sopan, tenang, jangan panik. Insya Allah rezeki terus ngikutin kita mulu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke perjalanan lagi besoknya sampai di Keva. Ada Om No, itu juga jemput gua, nggak jemput sih jatuhnya, dia tuh terima info dari Soe. Dan gue diberhentiin sama dia tuh di pom bensin. Berapa malam gue di sana, gue menikmati suasana Keva. Ternyata luar biasa semua teman-teman anak bin Mafo itu luar biasa baik-baik. Dan sebelum berangkat juga mama juga baik sekali, ngasih gue kenang-kenangan kain sal. Terus juga omnya juga luar biasa baiknya, dia ngasih donasi buku lagi untuk dibagikan, tapi gue bagikannya di Sumba. Jadi dari sana gue masuki 3 pintu perbatasan Timur Leste. Di pintu pertama gue ketemu dulu sama anak Belu, CB Belu. Di sana juga luar biasa, mereka juga mensupport. Jadi selama perjalanan tuh mereka mensupport untuk membeli kaos gue. Setelah balik dari Timur Leste, dari pintu ketiga, gue sempet mau tidur di Pantai Kolbano. Tapi dilalanya di sana tuh udah mulai angin kencang dan gue nggak feeling. Dan akhirnya gue mutusin balik lagi turun ke Kupang. Nggak, ternyata malamnya gue nyampe di sana, di tengah-tengah malamnya itu mulailah angin besar dan air laut naik. Alhamdulillah Tuhan masih menjaga gue jauh daripada musibah. Seandainya gue tepat tidur di Pantai Kolbano, mungkin nggak tahu gimana, dan nasib motor gue pasti nggak bakal bisa jalan lagi. Karena memang posisinya air atau kayak semacam ombak besar dan tsunami kecil, guys. Di sini perjalanan gue di Kupang 3 minggu kalau nggak salah, karena waktu itu lagi habis ada bencana angin, jadi kapal semua penyeberangan semua ditutup, nggak bisa kemana-mana, dan gue merasain panik, ketakutan dalam perjalanan gue datang musibah seperti itu. Inti dari semua cerita gue ini adalah cerita perjalanan gue. Ini masih berlanjut lagi perjalanan ke Sumba. Dan di Kupang itu gue 3 minggu di sana, sempat mati lampu selama seminggu karena habis angin kenceng, jadi banyak yang rubuh. Ya gue diem di kosannya Daniel anak CB Kupang, CB Komet Kupang. Itu pokoknya luar biasa banget. Jadi pengalaman gue yang luar biasa dalam perjalanan ada bencana musibah. Dan dari Kupang gue sempat tidur di pelabuhan karena gue nunggu kapal yang ada mau menyeberang kemana aja. Alhamdulillah rezeki gue ada kapal mau seberang ke Sumba. Akhirnya gue masuk ke Sumba lagi di malam puasa pertama. Sebelum masuk Sumba gue merasain sakit dulu di kapal. Gue ada demam juga, meriang, mungkin karena kecapean dan cuaca yang ekstrim. Dari Sumba ternyata anak klasik Sumba, HMC Humba Motor Klasik itu pada udah siap menerima kedatangan gue. Dan sebelum masuk Sumba gue dapat rezeki dari teman-teman yang udah membeli kaos gue membawa donasi lagi ke sana, seperti perlengkapan mandi dan Indomie sedikit. Dari perjalanan ini gue berterima kasih banget untuk teman-teman semuanya yang udah mensupport perjalanan gue dengan cara membeli kaos gue. Dan gue mau bilang terima kasih, luar terima kasih, banyak terima kasih. Gue sempet dari hasil kalian sempat gue berbagi lagi untuk saudara-saudara kita di Sumba Timur yang sedang terkena bencana musibah. Dan terima kasih juga untuk warga Kupang seperti yang lain-lain yang udah mendonasikan baju bekas kalian untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah. Dari sini gue mau akhiri perbincangan gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosi, asal dari Aceh, mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di channel Muhammad Rosi berikutnya. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di kapal. Kita berangkat malam ini ke Surabaya. Gue harus ngambil aqua mungkin. Oke, selamat datang di Pulau Jawa. Nah, ini beberapa jam lagi mungkin gue udah masuk ke pelabuhan Surabaya di Tanjung Perak. Nah, oke guys, ini perjalanan sudah selesai karena berhubung mau Lebaran. Perjalanan adventure di stop dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Yang gue ucapin terima kasih banyak untuk NTT, dan terima kasih banyak untuk lintasan yang semua gue lewati buat kalian. Sehat selalu, hormat, panjang umur, hal-hal baik. Dan yang udah support perjalanan gua, terima kasih banyak. Sekarang udah selesai, semoga nanti di misi berikutnya ada, belum tahu misi apa lagi. Yang jelas perjalanan channel Adventure bakal untuk berbagi lagi untuk adik-adik kita, entah itu apa kita belum tahu. Tetap ikuti terus channel Adventure, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe guys. Wah, muka gue baru bangun tidur. Oke, pokoknya gokil, keren abis. Pokoknya perjalanannya itu luar biasa. Yo, thank you. Nanti kita bakal lanjut ke Pulau Jawa sampai selesai di rumah. Guys, siang ini udah nyampe di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan ini proses penurunan. Mantap sekali kerja anak buah kapal, mantap jos. Oke, kita siap-siap pulang. Lanjut kembali guys. Next kita ikut lagi, dan tetap terus ikutin perjalanan channel Adventure di Pulau Jawa menuju ke arah kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kasih info tentang perjalanan adventure yang paling keren. Oke, thank you.